Sesarung berdua pikirnya kan mungkin sekedar dingin doang, tapi ternyata sarung itu bagaikan duri nyenggol sarung, kulitnya walah koyo kesenggol es batu. Gue dari situ waduh rasane jebule ning gunung gue yang kene. Nah, di situ ada teman juga yang nusul, Mas. Kan kita lewat Klaten. Kalau dia mungkin tidak kepetuk rombongan kami, mungkin dia sudah mati berdiri mungkin di sana. Kan ceritanya gini, kita ngecamp, kan kita saling kontak-kontak sih, ya ini. Akhirnya dia tuh nusul lewat jalur Dieng, jalur Dieng. Dia itu terlalu nekat. Naik gunung ke Gunung Prau mau tidur hanya bawa jaket sama wedang teh sak tremos kecil itu. Aduh, lopot itu. Ya sak tremos itu berdua. Untung ketemu rombongan kami mau ngusul, tapi kan dia seharusnya ya bawa tas, bawa perlengkapan dan lainnya. Iya, dia hanya bawa air teh panas di dalam tremos. Satu tremos berdua. Pikirnya bertamasya gitu. Iya, kalau nggak ketemu sama kita, ya mungkin dia di atas mau ngapain kan? Betul. Alah, dengan cuaca dingin, tidak di dalam tenda, hanya pakai jaket biasa. Betul. Nah, bisa minim informasi, maksudnya nih orangnya ngapain, itu iya, gitu lah. Orangnya itu juga krempeng. Potensi apa tadi? Hipotermia. Besar banget. Iya, kalau orangnya krempeng kan potensi hipotermia lah. Sedangkan yang gemoy-gemoy sih mungkin sedikit aman mendingan gitu. Aduh. Ya, itu mungkin karena satu ya masih awam. Betul, tentang mendaki. Ya perlengkapannya masih begitu kurang. Ya, betul. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita kalau mau ngecamp kita harus safety gitu lah. Betul, lebih safety kalau sekarang itu lebih safety. Dan untuk yang terutama makan. Nah itu kalau makan saya pasti yang utama mesti makan, kalau di gunung itu makan mie itu nggak enak, rasanya sepa kan. Neng kene kan bener. Sepa. Rasanya nek wong Jawa sepa. Mie iki yo koyo matang koyo ora. Iya kan? Beduduk tok kan. Kita yo kalau di gunung ya kadang sekarang membuat ayam geprek, kadang membuat nasi goreng. Pokoknya yang kita suka dan yang makanan itu yang spesial ala-ala resto. Kalau mau lihat nanti tak lihatkan ada video yang kita masak-masak di gunung yang enak itu seperti apa. Betul. Setelah itu jadi candu. Pokoknya dari awal itu candu. Akhirnya sering ke Gunung Prau dan lain-lain. Tapi kalau untuk sekarang saat ini sudah jarang sih untuk yang naik-naik terlalu kalau ngecamp paling ya ke tempat yang tidak begitu enggak begitu jauh ya. Paling Sikunir. Terus mungkin favorit saya kalau sekarang itu adalah skuter. Ya. Itu memang recommended lah untuk bawa anak kecil pun recommended kalau untuk Bukit Skuter itu. Ya tempatnya juga view-nya bagus, malam bagus, siang bagus, sore bagus, pagi lebih bagus lagi. Ya kalau malam bisa lihat kota Dieng dari bawah. Ya. Dari atas berarti dong. Kalau lihat dari bawah berarti ngeliatnya ke atas itu kota Dieng di atas. Kenapa jadi promosi skuter ya? Kita dibayar sama Mas Ian Kebumen kan. Mas Ian ya, Ian. Mas Ian. Halo, kita promosi skuter. Tahu kan Mas Ian? Iya, tahu. Pengelola yang skuter itu. Benar. Ian. Itu tempat favorit kalau ngecamp sekarang itu skuter. Kalau saya naik gunung ya paling hobinya itu ke Gunung Prau sih. Banyak yang ngecek ke Sumbing, Sindoro, tapi sayanya males melakukannya tuh. Pengennya kalau bisa langsung di atas sih. Kalau bisa aja pakai kantong Doraemon. Pintu ke segala arah. Ya gitu. Betul. Ya. Tapi memang Prau itu adalah gunung favorit saya juga, Mas. Prau itu memang apa ya? Ya sampai sekarang pun saya nggak pernah bosen untuk naik Prau. Itu sangat ya apa ya? Gunung yang luar biasa memang. Kita di sini dekat Gunung Prau, jadi akses ke sana juga nggak begitu jauh. Jadi ya enak, salah satu gunung pelarian juga itu. Enak untuk mengusir kegabutan hati ya. Betul. Terus kemudian yang kedua Gunung Prau itu ada pengalaman yang sedikit mistis. Keren nih. Ini kan dulu pas dibuka jalur Pranten yang kalau dulu kan lewat muter Sarjosari itu kan ada yang baru kemarin dibabat
terus buka jalur baru yang langsung naik ke atas, bawah ke tower itu kan ada sih. Ke tower ada. Lah ceritanya itu saya sama teman 4 orang ya. Berangkat itu malam naik motor dari pos Meranten, langsung naik ke atas. Kondisi malam ada sedikit gerimis gimana lewat situ jalur baru buka. Yang tembus itu ya, jalur tembus ya. Rasanya itu rite orang umum. Ya kalau itu memang malam loh Mas. Apa ya? Siang aja di situ aja udah mencekam loh Mas. Sing ning ngarep pisan yo rasanya pegah. Sing ning mburi pisan pegah, pengine nang tengah kabeh. Gimana ini? Berangkat jam 8 malam sampai atas malam. Tahu jam berapa? Jam berapa tuh? Jam 3. Jam 3. Wah ya. Kan padahal di situ kan jalur tercepat aslinya kan. Harusnya karena Peranten di sini, Gunung Perahu, Peranten di sini. Tapi memang ini masih hutan. Mistisnya itu gini. Kayak kita naik. Ya. Itu sudah hawa-hawane ke wis ora penak nek wong Jawa ke wis merinding dan lain-lain. Wong papat gue ki bisa meneng ning dalan Mas. Enggak ngomong ya. Menenge ki ya karena wedi. Bener. Intine ki ngomong nanti salah. Arep ngomong ke salah. Arep bengok ke kepriye. Soalnya yang paling di belakang teman saya itu gini. Dia itu seperti ada yang ngikutin. Terus ada yang seperti terbang gitu loh Mas. Kan kalau saya kan di tengah. Saya nggak mau kalau paling belakang ya wedi. Cuma yang di belakang. Yang depan pun juga takut. Ketika malam maneh-maneh orang. Maneh-maneh tekan kono maneh tekan seperti nek wong Jawa kena uyut nimang. Nah nyasar soalnya kembali lagi gitu ya. Waduh, sampai di atas kita itu wah panik asli. Tapi tidak berani ngomong. Satu sama lain itu panik itu dipendem. Ning ati dhewe pokoknya wis seperti anut mlaku wae. Tapi maning-maning tekan ini. Arek ngomongnya rasanya wedi. Piye iki ora. Akhirnya yo tekan dhuwur Mas, tapi kan dengan jangka waktu yang terlalu lama. Sih, jam 3 7 jam kan seharusnya 4 jam yang sudah sampai ditempuh. Loh kita nggak leren gampangane tengah malam kok leren. Ya mungkin bener terkena uyut nimang kan di tengah alas gung lewang-lewung apalagi malam kan awan kadang mungkin tersesat apalagi malam. Lah sesampainya di atas di tempatnya itu baru kami semua itu bercerita dengan hal mistis-mistis yang satu sama lainnya antara takut, ngomong pun wedi akhirnya tercurahkan semua di atas. Ternyata 4 orang itu ya kita itu memendam rasa yang takut yang sama. Setelah itu ya saya nggak berani lagi malam-malam enggak situ, paling lewatnya Padak Banteng. Ya, yang rame kayak karnaval naik gunung kayak karnaval kan kayak Padak Banteng kan, kayak karnaval naik gunung tapi kayak karnaval nggak usah nggak takut gitu loh mau malam mau apa itu nggak begitu takut. Mungkin itu kalau pengalaman saya. Kalau sekarang ya senengnya ngecamp di camp ceria sambil masak sambil makan yang penting itu menikmati alam. Iya makan terus santai gitu. Ya kalau manfaatnya kita tadabur alam gitu kan. Kalau bahasa Arabnya ya tadabur alam. Apa menyatu dengan alam gitu. Ya tadabur alam kita bisa mensyukuri betapa manusia itu kecil sekali. Benar. Di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita itu manusia kecil di hadapan alam semesta ini. Enggak ada seberapanya. Apalagi kalau kita lihat di atas gunung masih ada gunung lagi di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Apa itu jadinya? Berapa Jawa? Ya kan? Jadi berapa Jawa? Di tengah-tengahnya Pulau Jawa, yang sana bingung, yang sini bingung, yang penting kita bisa ketawa gitu kan. Kita bisa mensyukuri ciptaan Allah ya, ada gunung dan sebagainya. Kita itu menjadi orang yang bersyukur. Ya, kita lebih bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita bisa melihat tempat-tempat yang maksudnya indah dan kemudian masih melihat desa-desa yang masih terpencil. Kayak Peranten itu kan juga desa yang terpencil. Terus kemudian Batang yang atas ada Gunung Alam. Benar. Terus ada Sigandul itu masih Mojo Tengah tapi Batang tapi ekstrim lah. Iya. Kita yang hidup di area lumayan kota, Tersono itu termasuk kota loh. Kalau kita biasa naik ke gunung,
tersono tuh kota. Terus Mojo Tengah pun sekarang ini ya sudah mulai ramai karena jalannya sudah bagus kan. Coba dulu ke flashback 3 atau 4 tahun yang lalu, jalan ini kan masih kali mati kan. Maksudnya masih apa ya, masih selasahan motor pun masih sulit. Gitu nah sekarang alhamdulillah sudah mulai ya. Kota Batang ini sudah mulai berbenah, yang terpencil sudah dapat akses semua. Kayak kita sekarang ke Dieng enak ya? Iya, enak banget. Paling sekitar healing 40 menit lah di situ ya. Kalau saya dari Bawang ya 25 menit. Ya. Yang lama itu foto-foto di pinggir jalan. Nah, itu. Dulu coba bayangkan kalau kita ke Dieng. Misal ke Dieng lewat sana jauh, lewat Catur ya, lewat sana jatuh. Sekarang ke Dieng itu kalau dari rumah saya daripada ke Celong dan ke Dieng itu dekat ke Dieng. Iya betul sekali. Ke Celong itu hampir 1 jam kalau dari rumah saya, ke Dieng itu nggak ada 1 jam, paling 40 menit kalau dari rumah saya. Tapi kalau dari Bawang kan 20 menit cukup ya. Pokoknya lebih dekat ke Dieng dan lebih suka itu naik ke atas, healing. Kadang kalau minggu tidak sekolah ya ibaratnya. Kalau kita gabut kadang kan kalau saya kan profesinya ngajar. Kalau kita minggunya itu tidak buat healing, Senin itu rasanya ada yang kurang. Rasanya arep jengkel. Ning sekolah jengkel kan kasihan muridnya, nanti jadi pelampiasan dimarahi kan. Jadi kalau minggu itu saya gunakan untuk healing. Ya sekedar kemanalah itu seperti healing biar fresh. Kita Senin mulai bekerja itu sudah fresh sudah senang gitu loh. Nah itu manfaatnya healing, salah satunya juga seperti itu. Ini podcastnya murah ya. Bagus, ini kan pengalaman kita bercerita, sharing ya kan. Pokoknya sekarang alhamdulillah kita mau jalan-jalan ke Dieng itu dekat. Betul. Jalannya juga sudah halus. Sudah penak ya. Udah lewat tol Kayangan lagi. Kayangan. Kapan lagi kita loh Kayangan. Dan yang pengen enak itu ada pemandian air panas yang di pinggir jalan ya, pemandian air panasnya waduh syahdu seperti di Guci. Betul. Tapi dengan view yang berbeda. Kalau di Guci kan cenderung seperti hutan itu kan. Kalau di sana terbuka, kita bisa lihat kebun kentang. Lah pokoknya kentangnya juga bisa dilihat. Kentangnya mateng. Kan panas. Dia itu bukan sekedar air hangat tapi cenderung air panas. Kalau kentangnya dan sosisnya tidak SNI, mateng. Untung punya saya kan SNI. Maksudnya kentangnya di sebelah ya kan. Kalau misalnya sosisnya kadang bawa sosis kain bakar-bakar. Iya kan kalau kopi lah ini malah panas. Kita mengharapkan minta hujan, biar seduh malah panas. Kita pengen kesini nih rasanya hujan, biar seduh rintik sambil ngabuburit nunggu berbuka puasa gitu, malah panas gini, cemeplet. Aduh. Untung pakai sunblock ya, biar nggak hitam, tetap glowing ya. Tapi memang ya kita harus bersyukur memang sih Mas. Kita hidup di area bisa dibilang area sini ya, area Batang. Area ya dekat sama Dieng dan lain sebagainya. Kalau saya aja dulu di Jakarta pengen healing itu rasanya susah banget. Contoh paling deket healing atau kita pengen ke alam itu di daerah Bogor. Nah ke Bogor sendiri macet. Pulangnya dari Bogor kita udah fresh nih dari Bogor, misalkan dari Gunung Salak atau dari Puncak ya, daerah Puncak. Kita turun macet kadang sampai 4 jam 5 jam, wah itu udah sampai rumah emosi lagi. Itu rasanya udah aduh, kalau di sini kan anti macet. Kita memang mau kemana-mana enak. Jadi apa ya sangat bersyukur banget kita bisa tinggal atau hidup di area pedesaan ya. Itu memang kelebihan tersendiri untuk kita. Ya. Dan satu lagi, healing itu tidak perlu uang yang banyak sebenarnya. Ya. Kalau kita healing atau liburan itu sebenarnya tidak perlu uang banyak. Kadang saya kan sering upload foto atau healing saya di sosial media. Ketika ketemu dengan teman-teman dulu waktu SMA dan sebagainya, ketemu aku nek ndelok uripmu kok nek wong Jawa ngomong kok seneng temen yo. Anane dolan-dolan, mangan-mangan, duitnya akeh temen. Ngono kan kadang seperti itu. Saya hanya bilang alhamdulillah nek duitnya akeh itu kan sebagai doa. Dan satu lagi kalau kita
di sosial media kita tunjukkan yang enak-enaknya aja, jangan yang bagus-bagusnya, ya. Yang galau-galau itu nggak usah ditunjukkan. Karena kalau di sosial media kita tunjukkan yang enak-enaknya, yang bagus-bagusnya. Itu kalau orang yang melihat kan mesti cuman iki wong kok uripe seneng temen, dolan temen. Itu sebagian dari doa dari mereka. Berarti pancen didoakan ben seneng. Kalau kita di sosmed kok isine ngrantah, ngangklo, gitu kan orangnya komen, ki wong gak anane ngrantah, uripe susah temen. Nah, itu sebagian doa karena ucapan itu kan doa seperti itu. Jadi memang healing itu nggak perlu uang banyak, ya. Yang penting itu kita bisa keluar merefreshkan diri. Karena kesenangan setiap orang itu berbeda dengan orang yang lain. Benar, Mas. Mungkin saya hanya naik gunung ke ibaratnya ke Bintoro, terus di Bintoro hanya beli kopi, kopi paling 5.000 kan, sama gorengan 5.000, 10.000 itu sudah enak banget, nikmat banget, sudah healing. Yang gimana tidak terlupakan kita beli mengumah fresh ngono lagi, betul. Wes menyenangkan. Itu kan kayak gini juga ya, kita ke alas atau ke hutan, kita duduk. Sebenarnya kalau misalkan ini sambil ngopi ini tapi karena bulan puasa ya. Bulan puasa jadi kita gak ngopi ya. Kalau kita gak bulan puasa ya sudah ngopi. Kalau mungkin saya sudah masak juga ini juga. Iya, tetap sambil makan-makan ya. Chef Juna kan dulu pernah sama Chef Juna ya sudah bilang. Ya mungkin kalau orang yang lihat yang nggak suka tadabur alam gitu kan kurang gawean temen, naumah turu-turu penak nang kasur mengalas turu neng alas kan ngono kan wong tadi. Tapi kan pemikiran orang, kesenangan orang itu berbeda-beda. Jadi yo gimana ya? Kalau setiap orang senangnya sama kan yang lain tidak terjamah. Benar. Ya, mungkin nek wonge senenge kabeh kok senenge bojone wong gue kabeh, Mas. Iya ora? Misal lopot iya ora? Iya. Misal lak senenge padha yang kok bojone ya padha kuwi senenge ya ono kabeh. Sing liyane ora payu sing tipe-tipe ya ini kan seperti itu. Tekane bojone wong. Ya kan saiki bener. Bojomu semangat. Jangan bojoku lho. Ora tenang wae, aku tidak pencipta bojone wong. Tapi memang gimana ya? Ibaratnya kayak kita seperti ini aja. Kalau ibaratnya orang Jawa ngomong itu bunga wis ngungkuli perayakan. Ngungkuli bodo kadang. Ngungkuli bodo. Jadi kita ke hutan atau kita berkegiatan di outdoor itu senengnya itu melebihi kayak karnavalan atau kayak kita di kota atau ya mungkin ke mall lah ya. Kalau misalnya saya pribadi memang ya kurang suka ke mall. Jadi tidak suka sama uangnya. Salah satunya itu. Kan kalau ke hutan kan nggak ada yang jualan. Jadi kita uang itu di hutan nggak kanggu. Uang itu nggak berharga. Nggak kanggu, bener. Nah di hutan kan uang itu nggak kanggu. Bener. Kalau di mall kan uang kalau gitu. Makanya kalau kita tadabur alam ke hutan itu yang satu hemat. Kita hanya modal sedikit, tapi kita sudah menikmati suasana yang ya udaranya segar dan lain-lain. Dan ini memang kok jadinya panas banget. Mungkin begitu saja Pak, karena kondisi sudah panas. Jadi nanti bisa dilanjut lain waktu. Kalau ada pertanyaan bisa. Siap. Nanti kapan-kapan. Terima kasih banget Pak Rizkon sudah berbagi cerita, dan ceritanya sebenarnya masih banyak lagi, dan kita nanti akan ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, di sesi lainnya mungkin di tempat lain juga kita sambil healing dan lain sebagainya. Nanti kita bareng-bareng teman-teman lainnya juga, dan tetap semangat dan pertahankan kegemoyan kita. Biar meluk table. Oh ya, ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Apa ya? Maksudnya kata-kata penutup, closing statement gitu. Kata terakhir lagi. Kira-kira kata-katanya apa? Kata-kata terakhir. Close statement ya. Closing. Kata-katanya apa? Urung mikir iki. Kalian mus ngomong loh. Bisa lupa ini ya, bisa lupa ya. Saya lihat dia aja saya ketawa pengen ketawa. Aduh. Pokoknya kalau wanita itu banyak yang suka laki-laki gemoy kan. Wes itu tuh. Enggak. Ya, pokoknya gini.
kata-kata saya ya, closing statement ya, katanya Mas Juwanto itu closing statement. Yo, yang pertama itu kalau hidup itu kita harus menikmati hidup. Ya. Kerja itu yo ojo kerja terus. Sing jenenge wong kan butuh healing, refreshing. Kan saya sudah bilang healing itu tidak perlu mahal. Betul. Nah, seperti itu. Kalau kita anaknya kerja terus ngumpul duit, glis tuwa. Iya ora? Betul. Glis tuwa. Makane kerja, healing healing. Ben ora pening. Ya. Pening ya. Iya, pening. Soalnya kalau kita tidak healing, kerja besoknya libur kok anane enggak healing, besoknya tetap emosi ya. Sasarannya nanti orang lain dan kerjaannya pun malah nggak jadi semrawut Mas ya. Nggak semrawut. Intinya kalau orang hidup itu kita harus menikmati hidup ya. Maksudnya menikmati hidup itu ya kita apa yang kita punya ya kita nikmati dan syukuri kita nikmati ya. Yang pertama kita nikmati dan kedua kita syukuri apa yang ada kayak lagu nih syukuri apa itu. Syukuri apa yang ada. Ini Pak Guru Seni juga nih. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Yang terakhir melakukan yang terbaik. Mungkin apa yang baik menurut saya tidak baik menurut orang lain, tapi kadang malah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saya siap saja ya yang dapat saya sampaikan dari closing statement itu. Intinya kalau hidup itu kita harus nikmati dan kita syukuri. Ya. Terima kasih banget nih Pak Rizko nih. Kita sampai di pengunjung acara dan next kita akan ngobrol lagi bersama dia tapi di lain kesempatan dan cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.